Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya akhir tahun adalah membuat resolusi 2025. Bagaimana cara membuat resolusi yang efektif? Apa yang perlu kita perhatikan agar resolusi kita tahun ini bukan lagi menjalankan resolusi sebelumnya yang belum dijalankan, yang akhirnya hanya jadi resolusi tiap tahun tapi tidak pernah terjadi? Inilah 5 hal yang harus diperhatikan pada saat kita membuat resolusi. Ahlan wa sahlan. Apa sih resolusi itu? Resolusi itulah janji, komitmen, target yang akan kita lakukan dalam jangka waktu misalnya 1 tahun. Resolusi itu adalah hal-hal, janji kepada diri kita sendiri. Kita akan melakukan ini, kita akan mencapai ini, kita akan melakukan satu target tertentu, mencapai satu tujuan tertentu. Ini penting buat kita agar kita punya arah 1 tahun itu kita akan mencapai apa. Dan yang kedua jadi motivasi. Yang setiap hari kita lihat, oh aku akan melakukan ini, aku akan melakukan ini. Dan itu menjadikan kita berdisiplin untuk bagaimana kita mencapai target yang sudah kita tentukan. Apa saja 5 hal agar kita bisa menjadikan resolusi kita menjadi efektif? Yang pertama, buatlah resolusi yang spesifik. Resolusi yang khusus. Jangan terlalu umum. Banyak sekali kesalahan dalam membuat resolusi karena terlalu umum. Contohnya, aku ingin menjadi sehat. Sehat ini masih terlalu umum. Aku ingin menjadi bahagia. Bahagia ini masih menjadi terlalu umum. Aku ingin punya banyak uang. Banyak juga masih terlalu umum. Apa tipsnya Pak Akbar? Agar resolusi kita lebih spesifik, lebih khusus, coba taruh angka di dalam resolusi itu. Misalnya, aku akan berolahraga 15 menit setiap hari. Nah, itu kan berbeda itu. Kalau kita taruh angka, maka kita bisa mengukur apakah kita melakukan apa yang sudah kita resolusikan atau tidak. Contoh lain, saya ingin meningkatkan ibadah. Nah, harus lebih spesifik. Saya ingin puasa Senin Kamis. Saya ingin sholat tahajud setiap hari. Saya ingin baca Al-Quran 15 menit setiap hari. Nah, itu akan lebih spesifik kalau ada angkanya. Saya ingin punya uang banyak. Tulis, saya pengen punya 100 juta tahun ini di tabungan. Pengen membahagiakan orang tua, masih terlalu umum. Coba, saya ingin mengirimkan uang 1 juta setiap bulan kepada orang tua. Nah, itu yang lebih spesifik. Semakin spesifik, semakin khusus tujuan kita, semakin mudah kita capai. Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita capai. Yang kedua, target yang realistis tapi tetap menantang. Realistis itu apa? Disesuaikan dengan keadaan sekarang, tapi tetap menantang dalam 1 tahun itu, oh bisa nih kita dapatkan, bisa nih kita dapatkan. Misalnya saya ingin menurunkan berat badan 10 kg dalam waktu 1 tahun. Kita cek apakah memungkinkan atau tidak, realistis atau tidak. Saya ingin menyelesaikan sarjana tahun ini. Nah, itu memungkinkan atau tidak, apakah realistis atau tidak. Saya ingin menyelesaikan doktor tahun ini. Nah, memungkinkan atau tidak, realistis atau tidak. Buatlah target-target itu realistis, tapi kita tetap tertantang untuk melakukannya. Saya pengen umroh tahun ini. Nah, itu menarik sekali. Ya, bisa nggak ya? Nah, kita hitung harus nabung berapa
Terus harus dari mana kita dapatkan uangnya agar bisa dalam tahun ini kita umroh. Nah itu kemudian kita hitung benar-benar sehingga membuat apa? Kita ini tergerak, termotivasi untuk melakukan hal itu. Kita termotivasi untuk bagaimana mencapai target itu. Itulah pentingnya komitmen janji agar kita termotivasi dan realistis tapi tetap menantang. Hal ketiga yang penting untuk jadi catatan membuat resolusi adalah prioritaskan 2 atau 3 saja. Jangan banyak-banyak. Kita kan memang punya keinginan, impian banyak, misalnya ada 10. Kan yang bisa dicapai dalam 1 tahun itu mungkin 2 atau 3. Kalau kebanyakannya susah untuk dicapai karena kita harus memilih prioritas yang paling penting. Saya misalnya tahun depan, saya bikin resolusi 1, saya akan bikin 3 naskah buku. 2, saya ingin umroh bersama istri. Nah, bikin 2 atau 1 lagi apa? 3 lah. Yang paling banyak tuh jangan banyak-banyak. Saya memang punya banyak impian, banyak target, tapi setiap tahun 2 atau 3 saja. Kalau itu tercapai, nah tahun depan 2 lagi, 3 lagi. Dari seluruhan target itu sehingga target-target hidup kita itu bisa dicapai dari tahun ke tahun. Hal keempat yang perlu kita perhatikan dalam membuat resolusi itu adalah kasih tanggal kapan itu akan tercapai. Kita punya waktu 1 tahun, kira-kira kita akan kasih tanggal. Kapan tahun 2025 ini kita bisa umroh misalnya ya. Bulan pertama kita nabung, kita perhitungkan misalnya, oh kita bisa setelah 10 bulan. Maka bulan 9, 10, 11, oh kita bisa nih, bulan 10 atau bulan 11 kita bisa berangkat umroh tahun ini. Kita pengen kirim tiap bulan untuk orang tua kita. Nah itu setiap bulan tanggal berapa? Kasih tanggal sehingga setiap bulan kita bisa cek apakah sudah bisa kita lakukan atau tidak. Kalau tidak ada tanggalnya, resolusi itu tidak membuat kita tergerak untuk melakukan. Tidak membuat kita itu termotivasi untuk menjalankan target itu. Tapi kalau ada tanggal, kita tahu, oh ini 2 bulan lagi, oh ini 6 bulan lagi, oh ini 3 bulan lagi. Sehingga kita tergerak, termotivasi untuk melakukan itu semuanya. Sehingga membuat kita bisa jadi orang-orang yang lebih termotivasi dengan resolusi yang kita lakukan. Dan yang terakhir, catatan terakhir untuk kita membuat resolusi adalah semua resolusi itu tulislah dengan rinci, jangan hanya ada pada pikiran kita. Tulis, tanda tangani. Resolusi 2025. 1 apa, 2 apa, 3 apa, terus tanggal, tanda tangan, bismillahirrahmanirrahim. Kalau hanya ada di pikiran kita, besok sudah lupa, seminggu kemudian sudah lupa. Kita tidak lagi ingat nanti kalau tidak dalam tulisan. Kalau perlu dibingkai, lalu ditempel. Ini loh yang akan aku lakukan pada tahun depan, tahun 2025. Inilah yang akan aku capai. Saya yakin kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan selalu tergerak, termotivasi untuk bisa melakukan, menjalankan resolusi yang kita lakukan. Selamat tahun baru 2025. Tahun yang insya Allah akan penuh dengan keberkahan hidup, akan penuh dengan harapan, akan penuh dengan target dan tujuan yang lebih terukur, yang kita akan termotivasi untuk mencapai apa yang kita tuliskan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.